rekornya di kanan juga sangat baik, terutama dalam 6 pertandingan terakhir 5 kali menang, 1 kali draw. Yang harus diperbaiki mungkin pada saat mereka tandang ke kandang lawan ini yang sangat berpengaruh. Kalau kita lihat pertandingan tadi sebenarnya mereka sudah bermain cukup baik. Ya, sebenarnya dan seluruh pemilik dari Manchester City pun hadir meluangkan kegembiraan mendapatkan gelar ketiga setelah tahun 30 dan juga 68 untuk semoga gelar ketiga tahun 2017 ini kembali menjadi saing yang luar biasa di Liga Inggris. Melakukan gelar ketiga bukan luar biasa bagi Man City yang tidak terkalahkan untuk diri bermain di Liga Inggris. Kalau kita lihat rekornya sangat baik sekali. 11 kali menang, 1 kali 18 kali menang, 1 kali kalah. Kali ini salah satu kenapa City ada di mereka mempunyai pemain-pemain dengan harga yang sangat mahal, tapi untuk membuat pemain-pemain paling dalam sebuah tim yang dalam juara bukan pekerjaan yang mudah. Banding membawa Inter Milan 5 kali juara setelah 20 tahun, saya kira memang tanggapannya luar biasa juga. Saya kira memang pelatih seperti Jose Mourinho pun tidak langsung berhasil bersama Real Madrid. Dia hanya sukses bersama Chelsea di musim pertamanya, dan saya kira juga masih belajar banyak dari musim pertamanya. Sekarang dia belum sukses. Saya kira dengan cepat payah sampai langsung luar biasa, sampai saya tidak apa-apa luar biasa. Ya, dan tentunya kalau kita melihat dari City sendiri banyak sekali para pemain bintang. Banyak sekali pelatih yang tidak bisa menyatukan para pemain bintang. Contoh kecil adalah Andre Villas-Boas di Chelsea. Apakah ini memang kesuksesan dari seorang Mancini? Sebenarnya kalau bicara secara dia menyatukan pemain juga, Mancini bukanlah seorang yang keras seperti Alex Ferguson. Beberapa tempat ada seperti lubang yang membuat dia membiarkan pemain bintang bermain seenaknya. Contohnya ada Carousel di awal musim, kemudian Balotelli di pertengahan musim. Tapi pada akhirnya dia bisa menyatukan semuanya. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Dan kemarin saya informasikan pemirsa bahwa hasil akhir dari Manchester United musim ini adalah City menjadi juara di Manchester United, Arsenal di posisi ketiga, dan di posisi keempat adalah Spurs yang lolos sebagai kualifikasi di Liga Champions Eropa, dan Manchester United akan tampil di Mancio. Kita lihat jelas seorang Roberto Thank you. pelatih berusia 47 tahun, juga mantan pelatih Fiorentina, Lazio, Milan, dan tahun 2009 jadi awal karirnya di Chile. Itu juga aset pelatih yang memberikan banyak sekali masukan kepada Lazio. Yang menarik adalah ketika mereka tertinggal 8 poin, kemudian masih meletakkan peraturan syarat berikutnya, semuanya diberikan kepada Manchester United. Ada yang layak juara, ada yang layak juara. Saya kira itu sebuah peraturan syarat tingkat tinggi, meskipun dia bermain dengan tingkat rendah. Ya, diberikan semuanya kepada Manchester United seakan-akan, tapi justru Manchester United melawan Wigan, Manchester juga melawan Everton. Kita tidak sama sekali tidak pernah mengira sebetulnya ketika justru grafik Manchester United lebih bagus, kalah dari Wigan, ditahan oleh Everton, maka naik lagi posisi dari City. Dan sekarang mereka mengambil kesempatan terakhir dengan luar biasa dramatis sekali pada 5 menit, bahkan 4 menit terakhir. Ya. Dan saya melihat sendiri bahwa banyak sekali kejutan-kejutan di musim ini. Seperti tentunya adalah Liverpool yang berada di bawah Everton ya, di akhir musim, dan juga Wigan yang selalu tampil baik di akhir musim. Ya, sebetulnya fenomena ini apakah sering terjadi apa tidak? Ya, kalau kita bicara Wigan ini untuk 3 kalinya ya. Jurgen Meister Eskin bagi Fernandes, bagi pelatihnya Robert Glasner sangat pantas sekali, dan rasanya Wigan akan tetap melakukan itu di akhir-akhir kompetisi berikutnya. Dan kita secara global dari City sudah bersiap-siap memasuki laporan baru untuk memberikan atau selebrasi kemenangan gelar yang cukup berat, gelar yang cukup panjang. Kalau kita lihat di akhir musim ini, Bolton dan Beromor mau berhasil dibersihkan degradasi. Reading, kemudian Southampton ditambah dengan satu pemenang antara West Ham United menghadapi Liverpool. Apakah akan berwarna kembali musim depan di Liga Inggris? Saya kira pasti akan sangat berwarna ya, terutama pasti masih akan terjadi persaingan sangat sengit antara City dan United. Kemudian nanti bagaimana kita melihat improvementnya ya, kemajuan yang dicapai oleh Arsenal juga Manchester United juga Tottenham Hotspur, yang kalau Chelsea tidak menjadi juara mereka akan ke Liga Champions, tapi kalau Chelsea menjadi juara pasti akan turun ke Liga Eropa. Yang menarik juga persaingan tetap antara Everton dan Liverpool. Sejak 2005 Everton selalu di bawah Liverpool dalam pencapaian akhir di Liga Inggris, tapi sekarang mereka berada satu tingkat di atas musuh besarnya. Ya, beda tadi kita melihat tentunya
lagi akan diserahkan kepada institusi yang menjuarai ini. Kemenangan yang besar sangat besar kita ada melihat sejak mereka ditahan oleh Manchester. Kemudian tahun ini banyak sekali poin yang digelontorkan oleh Manchester. Akhirnya mereka mampu mengangkat piala hanya dengan 5 menit waktu. Ini sebuah hal yang mungkin secara besar apa yang membuat Manchester bisa mereka. Sebenarnya kalau kita lihat gelontoran uang juga berbicara ya. Sejak 3 musim ya mereka selalu Yes, memilih pemain-pemain terbaik yang champions. lainnya. Kemudian kalau kita bicara musim lalu mereka memang tidak keluar sebagai juara Liga Inggris, tapi mereka merebut Piala FA. Itu gelar yang sudah lama tidak mereka dapat juga. Dan sekarang mereka setelah menunggu 4 tahun jadi juara. Keberhasilan mereka secara garis besar sudah keberhasilan mereka untuk bermain tetap bersahabat dan tetap tidak menyerah walaupun ketinggalan 8 poin satu bulan. Penyokong masih bergelombang dari masuk terjadinya definitif. Apakah Liga Champions akan menjadi target bagi ini di saya kira pasti ya, dan masih saya kira belajar banyak dari media sosial dan terutama ketika handle dua pemain yang saya kira sangat mengganggu ya, takut tetes dan dari dan itu yang ketika kita lihat belum menurut posisi lebih karena persoalan proteksi. Jadi saya kira mungkin depan mereka akan dipanggil lebih banyak belajar dari Sir Alex bagaimana menghandle pemain, dan Sir Alex pun saya kira juga sudah menjadi fenomena yang luar biasa dan United barangkali juga banyak belajar dari musim ini, karena saya kira juga mereka tidak terlalu sukses ya mengambil pemain dari youth-nya. Ya betul. Kalau kita lihat sebenarnya kalau bicara Liga Champions akan lebih sedikit lagi ya, banyak hal yang harus diperbaiki dari Manchester City. Kemarin mereka mungkin masuk ke dalam salah satu terberat dalam sejarah Liga Champions ya. Kalau mereka sebelumnya lebih ringan mungkin mereka bisa lewat putaran kedua, tapi kita lihat di Liga Eropa pun mereka kalah dari Sporting Lisbon. Jadi gambaran bahwa bermain di Eropa tidak semudah bermain di Liga Champions. Ya, kita mulai kemudian juga pemirsa kita lihat bagaimana orang-orang hebat di belakang Roberto Mancini. Akhirnya Lombardo, ya betul, beda di BSG. Pelatih yang bisa dikatakan sebetulnya asal menjadi pelatih kepala ya, betul ya. Ya sudah memiliki kemakan asap sekarang semuanya. Ya saya kira main staff dari Mancini juga orang-orang yang sangat hebat ya. Kita lihat betapa David Beckham juga sudah lama sebetulnya menjadi pemikir yang luar biasa bagi Inggris keseluruhan sebetulnya. Dan sekarang dia menjadi tulang punggung di belakang. Mancini ada Antonio Lombardo. Ya. Jadi juga kalau kita lihat salah satu mantan pemain besar di Italia ya, Roma dan Pizarro pun ada di sana. Dan juga bendera Italia berada di Roberto Mancini. Ini sebuah hal yang luar biasa kalau kita lihat. Pantas mereka menjadi juara. Pantas City menjadi juara di tahun ini. Jadi kalau kita melihat sendiri apakah memang setelah di match memberikan kontribusi yang sangat baik. Give applause for Roberto Mancini. Mulai terasa itu gol yang diciptakan oleh Tetes sangat baik sekali ya. Walaupun kemudian dia tidak bisa Celebrate party in Etihad Stadium for all fans of Manchester City. Edin Dzeko bring the Bosnian flags. Mancio and Balotelli bring an Italy flag, the mascot of Manchester City. Here